Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena begitu besar kasih-Nya bagi kita semua sampai saat ini. Ibadah malam ini akan dilayani oleh Ibu Penatua John Sunda Kusoy. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas, dari timur maupun dari barat, di selatan maupun mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, dalam situasi kondisi yang saat ini, pandemi COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu melalui rekaman live streaming ini. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dan pakailah hamba-Mu, Ibu Penatua John Sunda Kusoy, yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan secara gili berganti seperti mana kita membaca Mazmur. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jenggot, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Yang baik dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, hai
yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu kita akan berdoa mohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Maha besar, maha mulia dan maha agung Kau Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan, terutama di sepanjang hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas kegiatan bahkan tanggung jawab kami. Dan pada malam hari ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah keluarga virtual, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau beri kekuatan dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus agar kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terutama apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu boleh sungguh-sungguh diberitakan. Dan firman ini boleh dimengerti, dipahami, dan terutama boleh kami berlakukan dalam kehidupan anugerah Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 hingga 13. Kami mohon jemaat berdiri yang menyatakan tentang daging persembahan berhala. Kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk mungkin di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu,
apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, selamat malam, salam jumpa dan salam sehat dalam ibadah keluarga daring atau virtual bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Judul perikop renungan kita malam ini adalah sikap umat di tengah keanekaragaman. Sesuai tentunya dengan bacaan SBU pada malam hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, kota Korintus. Tentu sebagian dari kita tahu atau mengenal kota ini. Kota ini adalah sebuah kota yang terkemuka, yang majemuk di sebuah negara yang namanya Yunani. Secara geografis, kota ini terletak di pertengahan segala arus perdagangan antara daerah timur dan barat. Kota yang kaya dan indah. Penduduknya bangga atas pengetahuan dan kebijaksanaannya. Mereka banyak mementingkan filsafat, bahkan kesusilaan. Ironisnya, rumah tempat ibadah sembahyang sudah biasa menjadi pusat segala kejahatan dan kemesuman terhadap pemujaan terhadap dewa-dewi Baal atau berhala. Rasul Paulus dalam pekabaran Injilnya sampai juga di kota Korintus ini. Dan menurut Kisah 18, Paulus tinggal melayani di Korintus selama 1,5 tahun. Ini adalah waktu yang lama dibanding kota-kota yang lain. Nah, dampak pelayanannya, banyak jiwa yang percaya dan dibaptis menjadi pengikut Yesus, dan terbentuklah jemaat Kristen Korintus yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Namun sepeninggal Paulus, apa yang terjadi? Jemaat yang sudah percaya dan mulai bertumbuh tersebut kembali imannya tergoncang karena begitu kuatnya pengaruh aliran ajaran lama mereka. Dan mendengar hal tersebut, Paulus tentunya sedih. Maka segeralah Paulus menulis surat 1 Korintus ini sekitar tahun 56-58 Masehi untuk menjawab dan menolong jemaat mengatasi persoalan masalah yang mereka hadapi. Pada konteks bacaan malam ini muncul masalah yang memecah belah orang atau jemaat Kristen di Korintus adalah tentang apa? Tentang makanan. Tetapi bukan sekedar memilih makanan seperti apakah kamu suka atau tidak suka dengan makanan, melainkan tentang daging yang berasal dari hewan persembahan di kuil-kuil setempat untuk para dewa-dewi atau berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Jadi daging persembahan berhala seperti apa yang dimaksud dalam perikop bacaan ini sehingga diperdebatkan dan menjadi masalah bagi orang Kristen saat itu. Rasul Paulus dalam suratnya ini memberikan jawaban yang sangat teologis atas persoalan tersebut. Namun juga jawaban yang berfungsi sebagai nasihat sekaligus teguran dari Paulus kepada jemaat Korintus. Karena mengapa? Mari kita lihat ayat demi ayat yang ada. Karena Paulus melihat bahwa konsep pengetahuan yang dimiliki orang-orang Kristen yang menurut mereka adalah hal yang utama atau terpenting, justru dikatakan Paulus pengetahuan mereka yang demikian adalah kesombongan belaka. Karena di situ tidak berlandaskan kasih yang membangun. Kita lihat di ayat 1.
Kita lihat juga berapa kali Paulus menggunakan kata tahu, asal kata pengetahuan di dalam ayat 1 tersebut. Saya catat ada 3. Ini berarti bahwa kata tahu menjadi sesuatu yang penting. Paulus sesungguhnya sedang menggambarkan sebuah pemisahan di sana, yakni antara pengetahuan dan kasih. Paulus berkata bahwa pengetahuan tanpa kasih adalah pengetahuan yang sombong, yang angkuh. Dan kesombongan ibarat angin. Dia tidak berwujud, dia kosong adanya. Pengetahuan tidak memiliki apa-apa. Ia hanya membawa orang sekali lagi kepada sikap yang superioritas. Sikap sombong dan superioritas akan membawa seseorang menganggap rendah dan meremehkan orang lain. Dan Paulus mengingatkan bahwa seluruh pengetahuan seharusnya berlandaskan kasih. Karena kasih membangun. Karena kasihlah yang akan meruntuhkan kesombongan dan superior itu. Hal ini tentu mengingatkan kita akan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Matius 22 ayat 37 hingga 40. Kemudian dalam ayat 23, Rasul Paulus mengatakan mereka yang baru menyangka atau merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan padahal sesungguhnya belum mencapai pengetahuan tersebut. Kata sederhananya seperti tahu tapi sesungguhnya tidak tahu. Ini sangatlah ironis dan miris rasanya. Dengan kata lain, orang-orang Kristen di Korintus menganggap diri memiliki pengetahuan tentang Allah tetapi terlibat dalam penyembahan berhala. Sebenarnya mereka itu sama saja seperti sedang mempraktekkan apa yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, menurut Paulus adalah jauh lebih baik menjadi orang yang mengasihi Allah karena pasti dikenal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus. Di dalam ayat 4 Rasul Paulus berkata dengan jelas dan tegas tentang makan daging persembahan berhala yang menjadi sumber pertentangan dan pemikiran mereka dengan sebuah pernyataan bahwa tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah selain daripada Allah yang Esa. Oleh karena sesungguhnya berhala-berhala itu tidak ada, maka Paulus memperbolehkan orang Kristen saat itu memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala yang memang tidak ada. Selanjutnya Paulus dalam ayat 5 mengulang lagi doktrin kekristenan yang hanya mengakui satu Allah, monoteisme. Namun dalam realita dan fakta kehidupan jemaat Kristen pada saat itu, Paulus sangat sadar dan paham akan banyaknya ilah dan dewa-dewa lain. Tapi bagi Paulus jelas hanya satu Allah dan Tuhan dalam Yesus Kristus. Dan dalam iman kekristenan, patung-patung dan tugu berhala itu adalah wujud materi atau hanya benda biasa, bukan Tuhan dan Allah dalam arti sebenarnya. Itulah alasan maka Paulus dengan berani mengatakan bahwa berhala itu tidak ada. Yang ada dan nyata adalah satu Allah saja, yaitu Bapa di dalam Tuhan Yesus, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Ayat yang ke-6. Selain pemujaan dewa-dewi, pada sisi lain di ayat 7 Paulus tidak memungkiri masih ada dari mereka yang karena hati nuraninya lemah terus terikat dengan berhala-berhala dan percaya ada dan hidup. Maka mereka makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Namun ternyata mereka makan dengan hati yang juga merasa mengkhianati atau menodai kepercayaan mereka kepada Allah. Nampaknya mereka sedang beribadah kepada Allah, tetapi di sisi lain menjadi orang yang ragu sebab masih terikat kepada latar belakangnya. Tentu ini sikap yang tidak benar sebagai pengikut Kristus, sikap yang munafik, sikap yang mendua. Dan saat ini pun tidak bisa kita pungkiri banyak orang Kristen
Kristen yang katanya Kristen, namun masih percaya pada peramal-peramal masa depan atau berhala-berhala masa kini. Saya kasih contoh. Kita sering ya mengikuti atau melihat game-game yang ada di media sosial, khususnya Facebook, yang berkata atau meramal, kamu Ibu John akan memiliki anak sekian. Kamu Bapak Andre, rumahmu rumahmu masa depan akan seperti ini loh wujudnya. Atau Pak Andre dan Ibu John, setelah Covid ini kamu akan jalan-jalan ke Amerika. Hal ini sebenarnya cuma game atau lucu-lucuan, tapi ada loh orang Kristen yang percaya, believe it or not. Juga cinta uang. Uang adalah segala-galanya, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Demikian juga ketika kita memiliki pekerjaan, karier, prestasi yang sukses, namun kita tahu itu kita dapat karena usaha dan kekuatan kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, selanjutnya tentang pertentangan atas makanan berhala tersebut, Paulus masih menjelaskan di ayat 8, tidak ada kaitan atau hubungan antara makanan dengan iman seseorang, serta tidak ada untung dan tidak rugi dengan menerima makanan tersebut, sehingga kita tidak perlu mempertentangkannya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Itu kata 1 Korintus 8 ayat 13a. Namun diingatkan juga bahwa kebebasan yang diberikan untuk mengkonsumsi makanan tersebut jangan juga menjadi batu sandungan bagi yang lain. Ayat 9. Pertanyaannya, mengapa demikian? Penjelasannya ada di ayat 10. Beberapa orang Kristen yang mungkin pernah atau suka diundang mengikuti perayaan dalam kuil-kuil setempat, makanan yang dipersembahkan kepada berhala mungkin disajikan pada perayaan tersebut. Paulus mengingatkan bahwa memakan makanan tersebut tidak salah dan tidak berarti mereka percaya kepada berhala itu. Akan tetapi, jika seseorang yang lemah suara hatinya melihat mereka hadir dan memakan makanan itu, tentu bisa menimbulkan batu sandungan, karena orang yang melihat bisa beranggapan, mengapa seorang pengikut Kristus bisa ada dan mau makan di tempat seperti itu atau di kuil tersebut. Oleh karenanya orang Kristen harus hati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi orang lain. Paulus menegaskan kemungkinan tersebut pada ayat 11 hingga 13. Mengetahui bahwa ada orang yang lemah hatinya dan belum memiliki pengetahuan yang luas dan benar akan tindakan seseorang atas hal-hal yang masih dipertentangkan atau kontroversi, maka Paulus meminta supaya seluruh tindakan dan perilaku orang Kristen tidak menjadi kontroversi, apalagi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Contoh kontroversi saat ini yang kerap kita lakukan yaitu apa? Yaitu berita hoax. Sudah tahu itu hoax. Berita ini kita juga masih copy. Habis kita copy, kita forward di grup-grup ya, sehingga apa? Sehingga orang baca dan akhirnya menjadi rame. Maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Seharusnya ya kita tidak melakukannya. Alasannya apa? Ya karena hanya akan menimbulkan dosa. Kita lihat di ayat 12. Dan Paulus menutup di ayat 13 dengan memberikan teladan melalui sebuah sikap bahwa jika hal itu menjadi batu sandungan, walaupun mungkin bukan hal yang salah, maka Paulus tidak akan memakan daging itu supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Keputusan atau pilihan Paulus ini sangat baik dan tepat, sebab untuk apa mempertahankan sesuatu yang masih menjadi pertentangan atau polemik jika semua perbuatan tindakan itu tidak menghasilkan buah yang baik, tapi justru mencederai dan menjadi batu sandungan. Dan bagi Paulus, makanan tidak menjadi persoalan benar atau salah, tapi tindakan kitalah yang pada akhirnya menjadi pilihan. Kita mau menjadi berkat atau kita mau menjadi kutuk atau menjadi batu sandungan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan hidup beriman sesungguhnya harus membawa sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu janganlah ada yang terluka akan kata, sikap, dan tindakan kita. Dan menurut Paulus dalam perikop bacaan malam ini, masih banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar. Dan jemaat di Korintus pun Paulus katakan banyak di antara mereka yang masih petobat-petobat baru, sehingga suara hati mereka lemah, belum dewasa dan belum kuat imannya. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita juga masih sama dengan jemaat di Korintus saat itu? Bapak Ibu jemaat, termasuk pelkat GP-GPB terkasih yang hari ini berHUT ke-70, pengetahuan berlandaskan kasih dan kebebasan berkehendak sudah diberikan dan anugerahkan Tuhan kepada kita di tengah keanekaragaman yang ada di sekitar kita, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang berdampak luar biasa, bukan saja pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial ekonomi, dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan saat ini kita sudah memasuki kehidupan atau tatanan new normal yang tentunya juga kita tidak mudah jalani. Marilah kita dengan sikap yang dewasa rohani menerapkan dan menjalankan pengetahuan yang berdasarkan kasih tersebut dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Jadi, kalau pemerintah menghimbau, pakailah protokoler kesehatan. Ya kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan. Kita lakukan hal itu, serta kita terapkan kasih. Mari kita berdonasi, kita membantu orang-orang yang paling terdampak di dalam COVID-19 ini. Dan sebagai apapun kita saat ini, kadang bukan persoalan benar, salah saja, tetapi apakah sudah tepat atau tidakkah kata dan sikap sehingga kita tidak menjadi batu sandungan dalam hidup beriman. Jadi, apa yang bisa kita maknai dan pelajari dari renungan firman Tuhan malam ini? Saya catat ada 4 hal. Yang pertama, pengetahuan kita dalam hidup ini tidak akan selalu lengkap dan sempurna jika tidak berlandaskan kasih terhadap Allah dan sesama. Yang kedua, jangan berlebihan dalam menilai pengetahuan kita dari yang lain. Pintar tapi sombong. Dan yang ketiga, berhala itu adalah hal yang sia-sia karena Allah lah di atas segala-galanya. Dan Kristus satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang keempat, yang terakhir, harus memiliki hikmat sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang maha baik dan maha kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar melalui surat Paulus di Korintus ini. Kami sudah diingatkan dan bahkan kami sudah ditegur melalui firman-Mu pada malam hari ini. Bagaimana kami menjadi orang-orang yang baik dan benar bagi sesama kami dan juga yang terutama bagi dan di mata Tuhan. Tolonglah ya Bapa dan mampukan kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Karena itu ya Bapa, ajarlah kami dan jadikan kami menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong, orang yang selalu dan senantiasa membawa kasih dan berkat, dan bukan menjadi kutuk dan batu sandungan. Dan juga jadikan kami orang-orang yang memiliki hikmat bijaksana sehingga kami boleh membawa damai dan sukacita kapan, di mana dan dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami berdoa untuk GPIB Jemaat Koinonia dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 7 dengan segala beban pergumulan dan masalah yang mereka hadapi saat ini. Apakah itu masalah suami istri, masalah orang tua anak, masalah dengan kerabat, hingga masalah bermasyarakat, ataupun masalah yang saat ini sedang kami hadapi, yaitu masalah pendidikan anak-anak yang harus dilakukan melalui online, dan ini mungkin juga menjadi sesuatu yang sulit bagi kami untuk melakukannya, dan terutama juga masalah ekonomi di situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak dari kami yang kehilangan banyak pekerjaan, yang usahanya bangkrut, dan masalah-masalah lainnya. Kami mohon ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, serta jalan keluar atau solusi sehingga jemaat-Mu boleh melewatinya dan mengatasi semua beban, pergumulan dan masalah tersebut dengan sabar, dengan tulus ikhlas, dan karena mereka tahu dan yakin ada Engkau Allah Bapa yang menolong, menopang mereka. Dan ajarlah kami ya Tuhan di situasi ini untuk mengimani bahwa tiada beban yang berat asal kami ada di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur juga bagi jemaat-Mu yang berhari ulang tahun perkawinan dan kelahiran di sepanjang minggu berjalan ini. Biarlah rahmat dan kasih setia Tuhan yang sudah menuntun mereka di tahun yang lalu yang mereka sudah lewati akan juga berlangsung dan berlaku bagi mereka di tahun usia baru mereka ke depannya. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih akan tahun rahmat Tuhan yang selalu dianugerahkan bagi kami semua. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh karena penyakit yang dialaminya baik di rumah maupun di rumah sakit. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami memohon Kau datang dan menjamah mereka, terutama bagian tubuh mereka yang sakit, karena kami yakin dan percaya darah kuasa Tuhan Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter yang akan menyembuhkan, dan kesembuhan yang sempurna berasal hanya daripada-Mu, terutama bagi orang-orang yang hanya selalu berharap dan bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Untuk itu juga Bapa, kami berdoa bagi keluarga yang mendampingi mereka, kiranya diberikan kekuatan dan kesehatan untuk boleh mendampingi dengan setia dan sabar. Kami juga berdoa ya Bapa untuk segala makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan dokter perawat yang ada, kiranya sarana dan alat-alat ini juga diberkati dan dikuduskan serta dipakai Tuhan untuk boleh menyembuhkan mereka. Bapa di sorga, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi, secara khusus GPIB Jemaat Koinonia dengan segala gumul juang dan panggilan pengutusan serta kesaksian yang ada. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh ada sebagaimana ada kami saat ini. Karena itu kami berdoa untuk penyusunan program kerja dan anggaran 2020-2021 yang sedang disusun, kiranya ya
Tuhan, Kau menuntun dan membimbing kami sehingga program-program ini sungguh boleh menjawab kebutuhan rohani jemaat-Mu, sehingga kami jemaat-Mu boleh tetap kuat, kokoh dan teguh berdiri dalam iman, harap dan kasih, serta boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah di tengah berjemaat dan bermasyarakat hanya untuk demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua yang terpanggil untuk menjadi rekan sekerja-Mu. Ketua majelis kami, Pendeta Ibu Mince Windraman Hutu dan keluarga, para majelis, pengurus ke-6 Pelkat, pengurus komisi BPPJ, panitia Satgas dan keluarga, seluruh karyawan kantor dan keluarga. Kiranya Bapa Engkau tolong dan kuatkan serta mampukan serta sehat-sehatkan kami semua dalam menjalani panggilan dan pengutusan yang Engkau sudah percayakan ini, sehingga kami boleh melakukannya dengan taat dan setia. Beri kami ya Bapa sehati, sepikir, sederap, selangkah, saling bekerja sama satu dengan yang lain dalam kerja layanan kami, sehingga hanya nama-Mu yang selalu kami tinggikan, yang selalu kami muliakan, bukan hebat, pintar dan kuat gagah kami. Bapa yang maha baik, Bapa yang ada di dalam sorga, dalam syafaat kami ini juga kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, dan secara khusus pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah yang ada, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, bahkan gugus tugas penanggulangan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berupaya berjuang untuk menahan laju pertambahan orang-orang yang terjangkit virus corona. Juga bagi garda terdepan, para dokter, perawat, tenaga sukarelawan, dan orang-orang yang terlibat langsung menangani pasien COVID-19 baik di rumah dan di rumah sakit. Bagi para peneliti, ilmuwan yang sedang berupaya meneliti, mencari dan menemukan vaksin dari virus corona. Kiranya ya Bapa Engkau berkati mereka semua dan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, semangat tidak pantang menyerah, bahkan hikmat bijaksana, sehingga semua upaya, semua kebijakan yang mereka lakukan bisa dijalankan dan tertib oleh kami semua rakyat Indonesia demi kebaikan kami bersama. Kami tidak tahu ya Bapa kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, tapi kami yakin, kami percaya ada waktu Tuhan, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik dan yang terindah. Kami juga berdoa untuk Pelkat GP-GPIB yang berHUT ke-70 hari ini. Bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan bagi Pelkat GP sampai saat ini. Kiranya Engkau berkati pengurus dan AGP, khususnya di GPB Jemaat Koinonia, sehingga mereka menjadi pemuda-pemudi milenial yang kuat, yang tegar, yang tangguh dan takut akan Tuhan di tengah pergumulan yang mereka hadapi saat ini, seperti pekerjaan mereka, karir mereka, bahkan teman hidup. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk mereka semua yang terlibat di dalam ibadah malam hari ini, liturgos, pemandu lagu, organis, tim multimedia, dan tim live streaming. Engkau berkati mereka dan keluarganya yang selalu menopang pelayanan mereka, serta berkati tugas-tugas layan kami selanjutnya. Inilah Bapa, doa syukur kami, harapan kami kepadamu. Dan ampunilah segala dosa dan salah kami dalam pikiran, perbuatan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, agar kami boleh tetap layak di hadapan-Mu. Doa ini kami persembahkan kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat, kini saatnya kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Sukacita padanya, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat terkasih, mari kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi semua dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Keluarga yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga sekarang sampai selama-lamanya.
ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.